Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihil ladzina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Setuju tidak? Yang tidak setuju berarti 4 tahun. Bagaimana? Ada yang mau sekolah 4 tahun? Oh iya, sebelum kita lanjut saya perkenalkan diri dulu. Mulai dari nama. Nama Arja wa ayahno miakan. Kalau saya pesan, saya akan pesan Sunan Tembolak. Tetapi saya tidak dapat pesan. Saya tidak dapat memesan nama sehingga nama itu disembelihkan bebek sama orang tua. Nih, arah dia sembelihkan bebek siapa mana? Ketuan lo ayah lo baik. Ini biasa anak kedua dikira nyembelih bebek le balik. Siapakah di antara kita yang anak pertama angkat tangan? Angkat tangan. Oh, berarti mau bebek biasa meledak sah. Biasa besar lenek kan anak pertama itu memendak ya. Muna anak kedua angkat tangan anak kedua. Medau. Biasa kan au pedang lo. Kakak pedang anu ya pedang bebek itu dong au udah pedang ya. Ini apa kafe? Sehingga namanya hanya dikasih gara-gara au. Oke, kita lanjut. Nama saya diberi oleh orang tua, namanya Muhammad Nur Salam. Oke. Nama peparanan saya Ngenyal. Itu ada di Facebook. Itu peparanan saya waktu kecil dulu. Mudah parah aku si batu usia tiba aku nangis lo Ngenyal. Sehingga saya punya kenangan indah di Facebook, namanya Facebook saya Ngenyal. Nama yang saya pesan di WA saya, nama saya Sunan Tembolak. Ini Sunan Sampah. Kerja tapi yang di Oke, sudah ya, namanya sudah ya, kenal ya. Biasa dipanggil sama Iyong kalau di rumah. Biar nama saya ini berarti orang terkenal kan. Kalau punya banyak nama tandanya orang terkenal. Di rumah saya dipanggil ama Iyong. Di perempatan saya biasa disebut Ustadz Salam. Biarna Pak Guru. Bolehlah. Lanjut. Nomor 2, alamat. Kena ke alamat nomor 2. Alamat. Oh, alamat saya kelahiran Karangalung, tinggal di Karangalung. Tuh Karangalung mana? Hah? Baik lo Karangalung. Hahaha, deket gubuk jero. Sini tuh Karangalung. Sini tuh Karangalung akan tiba. Oh, jemaah aku perkenalan. Bertibu, Pota Bedaya, Pota Bebar, Diawah itu. Ini karang kajong. Dengan gunu karang rajong ya, gunu karang. Oke, kita lanjut. Nama sudah ya, alamat sudah. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir saya usia 17 jalan. 17 jalan umurku, 17 jalan. Jalanna luan dengan 17 yok tempo jalanna luan. Saya lahir di ijazah beda dengan di catatan orang tua, beda juga dengan akta kelahiran, sehingga tanggal lahir saya sampai sekarang saya juga bingung. Kenapa saya katakan begitu? Kalau tidak salah di catatan orang tua tanggal lahir saya tanggal 10 bulan 5 75.
Di KTP tahun lahir saya tanggal, di ijazah tahun lahir saya tanggal, tidak ada tanggal 1977. Di KTP 0107 1977. Macam sangat dong kita. Kan jangan ingat guys ya aya nolai. Bede tak kelahiran lagu dia turta si guru nolai sing SD. Sehingga tolong adik-adikku sekalian, tapi saya yakin ya, semua punya tanggal lahir ya. Ada yang tidak punya tanggal lahir? Kasihan. Ada yang tidak punya tanggal lahir siswa baru? Ada tidak? Tidak ada, semua sudah punya. Oke, yang ketiga apa lagi? Nama sudah, tempat sudah, istri tidak usah. Baru satu, siapa tahu tambah lagi kan gitu. Anak baru 4, siapa tahu tambah lagi. Nah, cita-cita ingin masuk surga. Mantap. Hobi saya itu senang. Hobi saya senang, cita-cita masuk surga. Waduh, itu apa kata beda lainan? Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Kalau tidak bisa nanya, boleh nanya. Lanjut. Terakhir pekerjaan. Saya ngajarang. 2 makan. 3 pedagang. 4 paling bangket. Ya Allah. 5 tindo pas. 6 bakadek. Wah, tama ya dono. Ini seneng udah tama. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, pekerjaan saya itu kalau di MTS pekerjaan saya itu jadi guru. 1 mata pelajaran saya pegang kelas 1, kebetulan kita akan ketemu besok. Kita akan ketemu di kelas. Saya pegang kelas 1 bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Marabbuka, dekku tahu ling meme sekolah madrasah kan. Waman nabiuka, dekku makan serabi. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa dipahami? Pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa ketika Nabi Adam turun ke bumi. Berarti bahasa pertama adalah bahasa Arab. Setelah tenggelamnya kapal Nabi Nuh, setelah pemusnahan pada zaman Nabi Nuh, seturunnya Nabi Nuh dari kapal pada saat banjir 40 hari 40 malam, baru turun dengan lain bahasana. Arab bahasa Jepang, Arab bahasa Inggris, Arab bahasa Arab, Arab bahasa. Nabi Nuh jadi tukang terjemah, sehingga bertebaranlah penduduk kapal mencari tempat masing-masing. Dia tak tahu pada bahasa dan dia ngerti. Turun Loreno bahasa Mamben, turun La Fatimah bahasa Jepang. Anak dombe ini masih dia kan. Kira-kira begitu, sehingga mereka berpisah untuk pengembangan diri. Arab berari aning timur mondok le Karangalung. Arab berari aning laut mondok le Afrika. Arab berari aning daya mondok le Jepang. Arab berari aning barat ngenteng le Arab. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Sehingga banyaknya bahasa menunjukkan banyaknya ragam kehidupan untuk saling mengenal. Nah, lanjut. Saya masih memperkenalkan diri nih. Oh, ini orang-orang ini orang kepedean ini. Kepedean karena terlalu banyak. Pekerjaan saya yang kedua adalah di sekolahan ini kenangku. Di dalam balai. Mun makan jasa sewa, urusan balai no. Apalagi yang bangket cuma kau bukan nyaman kan? Si berdaya, kamu kenyaman. Oke, lanjut. Pekerjaan saya yang kedua adalah apa namanya?
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, bagian siswa, korsan kesiswaan. Artinya apa anak-anakku sekalian? Ada masalah, bertemu dengan saya. Ente berjaguran, berarti berjaguran dengan saya. Ente buat masalah, pasti saya yang jadi yang paling depan. Hati-hati jaga memanang. Silai, kali aja ram. Silai jasa pupas iku ngaduang silai. Mekanti betah-betah balik konto si Honda. Ya aku berani dengan. Paham? Oke. Jadi di kesiswaan itu anak-anakku sekalian, banyak yang harus kita selesaikan. Apa itu yang harus kita selesaikan? Kasih kode nanti Pak Guru. HP saya tidak jelas jamnya. Pak Guru. Halo, Pak Durmuzi. Kasih kode kalau habis waktu. Lanjut. Apa yang harus kita perhatikan anak-anakku sekalian di kesiswaan itu? Yang Pak Guru tangani itu bagian apa? 1 bagian kebersihan, 2 bagian kerapian, 3 bagian kerajinan. Banyak ya. Nanti kerjasamanya dengan Bapak BP. Yang betah-betah kita masukkan saja ke ruang BP. Ruang BP kalau tidak bisa diselesaikan lewat teguran, diselesaikan lewat perpindahan. Diselesaikan lewat pembuangan di bak sampah. Tergantung. Kalau anak-anakku baik, rajin, apanya mau disalahkan? Ya, paling sih betah paling sen di lokalwan no. Sen na? Lokal di. Pacu lokal di lagu kali. Dia pada si lokalwan. Si terkenal lo amin nih muli. Wah ku jago adik kami di. Tukang pindah ya pikiran dari luar puasa. Enggak batal puasa. Batal puasa dah Pak Guru. Urang liku. Batal liku cuma aku puasa malik liku. Namun yang ketikusan di kelas. Seharusnya dibuang gitu. Tapi masih untung hanya sekedar tembok yang dia mau. Seharusnya dibuang. Karena dedoro-dedoro itu diapakan? Hah? Disimpan di lemari. Disimpan di lemari dah dedoro. Atau dimasukkan ke dalam kulkas. Paling baik dibuang, tetapi tergantung. Muna kelas dedoro bagus, betul tas oleh bak sampah si bagusan kan. Tuna likda bet. Kalau alidus cuma tak timbang ya. Bisa jadi uang. Contohnya dedoro dus, dedoro kertas, dedoro besi kan, udah timbang kan. Bagaimana kalau sampahnya pempes? Siapa yang mau simpan di lemari? Ada yang mau simpan di lemari? Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Kita buang. Buangnya di mana? Bila perlu noleh erat toilir sekali datang noleh lau. Paham maksud saya anak-anakku sekalian? Adab dalam belajar sangatlah perlu. Adab nomor 1, kepintaran nomor selain. Kalian tidak wajib pintar. Yang wajib itu adalah belajar. Yang wajib itu masuk ke kelas. Tidak wajib bisa. Jangan berpikir aduh jera aku sekolah ini aku mbena. Dek ini tahu si guru ini. Pak pinterlah jangan ngajar aku. Saya ini Pak Guru Turmuzi arna. Baru Pak Guru saya dilapin, pinter nang ngajar lagi aku ngerti. Nang ngombe-ngombe sidang ngajar aku ini paham. Ku mondok di sekolah. Benar cara seperti itu? Benar tidak? Benar tidak? Nah benar. Cuma ya sih. Apa pelajaran mereka nih? Pakih, bani Pak Guru. Cuma ya bahasa Arab teman-teman kita. Teman-teman kita bahasa Arab ya Pak Guru. Mana tersalah karena aku nggak kita. Itu adalah sebuah kesalahan. Paham anak-anakku sekalian? Paham tidak? Belajar itu jangan hanya senang kepada gurunya. Mulai demen oleh Pak Guru nih, aku nanya aku. Ya tak pelajari bilang jelo. Cuma mulai Bu Guru sih dia bani anggap. Debalan dia tama. Ada yang seperti itu. Di SD kemarin ada yang seperti itu gurunya. Waktu Pak pelajaran olahraga, tama.
Kumpena di Bidama. Itu maksud nama aja Pak Guru berbahasa Indonesia. Pak penyuruh si lain. Tahu tadi tahu kita dong suruh nah. Wadi Pak jolo Senin dia tama. Apa kan di Bidama Senin kan sakitianku ina alasan nah. Hah? Benar itu? Benar jangan itu? Salah. Lalu benar yang bilang ada nggak nusi lain. Arah endah mana na sakit berengan ini peri-peri petama Jumat kan ende ina sehat aku kumena arah Pak Guru na turun le kelas kegirangan nalo karena dingin-dingin nantang tindong kalau di sekolahan ku ada kepel ende tuh lagi dia keling. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Jadi, halo, tata tertib sekolah perlu diperhatikan. Senin, Selasa pakaiannya Senin, Selasa, Rabu ya. Pakaiannya biru putih. Yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai songko. Itu wajib. Wajib pino. Cuma si Nina bisa songko si mama berjilbab. Atau dia nang ano, mbak songko me, le Pak Guru. Muna aku suruh kau tahu le. Mekanti dia meju songko karena melanggar undang-undang sekolah berarti tidak siap belajar. Paham? Yang kedua. Munta bedait si gurunta, halo. Coba bagi kita sekolah-sekolah Cilenjani ke. Sile pancor ke, sile bagek nyaka ke, kan? Guna beri si guruna bagus ya bersalaman. Nah, itu bagian daripada adab. Bagaimana keberkahan akan bisa diperoleh kalau adab tidak diperbaiki? Yang manakah yang dimaksud dengan keberkahan akan diperoleh? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mengkadu ya Ino datang tamate Ino artimu berkah. Bisa jadi di MTS ini kalian adalah biasa-biasa ya, maksud saya biasa-biasa mau juara ndek kan, lagu pacunya luar biasa. Jam dengan tama jam 7 jam setengah 6 wali sekolahan dia pacu tidak. Boleh seperti itu? Mau ndak? Besok kita lihat. Tadi saya lihat ada yang terlambat berapa orang. Kalau jadwal TET di sekolah jam 7 jadwal pelajaran, jangan kalian berangkat dari rumah jam 7 lebih 5 menit. Mulan pasti saya mata pelajaran kan kebilinan. Balik. Berarti kalau balik. Oh. Jam belajar kita itu jam 7.15. Paling lambat jam 7.30. Berarti kalian sudah di sekolah, kita siapkan setengah jam waktu di sekolah. Menatama jam 7 setengah 7 tangkat lengan balik. Ngombe saran tate talema ngasa. Kalian dimasukkan di madrasah, disuruh orang tuanya masuk ke madrasah supaya tahu sembahyang. Oh yo, sekolah na dong 5 durasah kali dengan lebale. Lo kita lo mahmud, gembet ha? Kembali dong ngasa. Lo hendak telat tahu sekolah, sesokoan na doang idik. Itu tidak benar. Paham anak-anakku sekalian? Jangan ikuti contoh-contoh yang tidak baik. Kalau sampai di sekolah, perhatikan anak-anakku sekalian. Halo, apa saya masih didengar? Apa saya masih didengar? Masih tidak? Oke, kita lanjut. Ulang sekali lagi. Materi kita tentang kesiswaan. Bagaimana menjadi siswa yang baik? Bagaimana menjadi siswa yang teladan? Bagaimana menjadi siswa yang beradab akhlak bagus? Umpe sarata. Munta
berbicara disiplin, halo, belajarlah disiplin di saat sholat. Baik, karena disiplin di saat sholat. Munawah ngabang merabot Allahu Akbar, Allahu Akbar di kudu banget. Misal silakan segera ambil air wudhu, selesai orang azan, laksanakan sholat. Sholatnya berjamaah atau di rumah, yang penting sholat, atau di musola. Ngerti ke? Munawah tatau disiplin awal waktu sembayang, insya Allah semuanya akan mengikut. Ngumbang disiplin. Contoh, siapa nih? Siapa? Rahman. Apa ini? Kakak ngebang, wah, oh kane. Rahman. Jam 2 wah dengan sembahyang ke. Oh ini kane, dia yang ngeronde. Rahman. Ngaji asar kakak sembahyang dohor. Oh, berapa nyapa kabar hari? Bro namanya ngantina ngaji asar. Gabuena waktu itu tidak benar. Contoh Malik dulu Hamdi Lemudi. Dan doa subuh no Hamdi. Hamdi tetap doa di nano. Lo Hamdi no. Kakak sembahyang subuh jam 6 wah. Nih itu di gading. Yang ada dan tindo. Ya ngome. Bagaimana bisa akan masuk sekolah pagi? Paham? Paham dah? Jadi kebiasaan waktu kita di SD, yang di SD, kebiasaan MI 5 doang atau Amadi? Halo, yang dari MI? Ada girang telat? Saya 2 gitu aku arak so girang naik ke tembok yang lalu saya 2 dia lalu alo. Udah ini darah jarah pindah kali ini si lalu si pendapat hai tadi. Hah? Benar MI? Sini MI pe? Anak si pendapat itu darah rada tadi. Oke, saya yakin insya Allah. Lanjut. Muntatama, ulang sekali lagi. Kalau jam masuknya di jadwal itu jam 7, lihat jam belajar itu lihat. Setengah jam sebelum jam belajar itu kalian berangkat dari rumah. Ngombe saran tanda ada kira-kira nyambak kelema endah. Tak nasi, ngono. Dia mai. Dia biasa. Karena perhatikan anak-anakku sekalian, kalau kita sudah siap dari rumah dengan perut tidak lapar, wahnya nyambak, atau mungkin kan seger ditangkat sekolah, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, halo, ini kan kita sudah sampai di sekolah. Setelah sampai di sekolah, jangan terlalu banyak bermain yang kelewatan. Poita si mama bejorak kanca mamanta, ndak girang bejorak kanca kanak nina. Dia anak semakudan si Smackdown lawan baturna. Paham? Smackdown baturna nina akhirnya tama BP tanggur dengan toa. Peta nggak bisa sekolah mak betahna anak ta. Silain beda sekolah. Kan kasihan. Mula balina le Karang Ranjong. Sekolah le MTS arak 2 meter tipe sekolahan. Gara-gara na jagur batu na jangka biru muana timbang atama penjara pak guru suruh abe jadi kudu manga penjara kali ngapan sim jagur na kan dia sarakane sekedi-kedi penjara na mikir ngaduang. Paham ke? Jagur na batu na jangka biru datang ngaman anju polisi kan bau na ita bagaling kami. Paham anak-anakku sekalian? Bagaimana sikap sekolah? Kita buang. Terpaksa pindah di SMP. Ngombe aku na lo kena ini. Menelpon lagi SMP dengan biasa nelpon ya. Telepon kami. Munara anak SMP kete telepon tak ketahuan. Oh, anak jagur anak dengan jangka biru oleh polisi urusannya. Terima nanti SMP. Untuk terima dodoro ke. Paham? Terpaksa buang no si Joan Malik. Terima apa kah? Mana nasi pertama-tama malah ke lulus.
Lagu jauh anime sekolah. Paham? Sekolah dek tak paju, belajar dek tak fokus, sok tak si duduk-duduk, kaget muntah duduk. Masa depan yang jadi korban, bergerak kano, paket taku pak guru kalau dia pacuan bercerita kano, mele jalur jadi kepala terus, lun belik sudiau mele jalur di kepala, lalu di kepala, dari ijazah dia tamat madrasah silai. Paket taku, paket D. Ada paket D? Hah? Ada ke paket D? Wih, ada ke paket D? Nggak ada. Enggak paket apa lah? Paket C. Paket A itu ijazah SD. Paket B ijazah SMP. Paket C ijazah SMA. Mudah paket D jandara. Lu ya penggerak alu tuh paket taku, lu deh ijazahku. Silek biar waktu bukan pengkalahan alim madrasah. Paham anak-anakku sekalian? Paham tidak? Lanjut. Kalau kita bermain, halo, jam belajar. Pada saat jam belajar, HP ini kan hukumnya haram ya? Haram ya? Haram bagi siswa membawa ke kelas, maksud saya. Ketika Seisai kendaitan jauh HP di sekolahan. Halo. Nanti kalau sudah normal maksud saya. Kecuali dalam pelajaran 1 tahun terakhir yang kemarin terpaksa anak-anak semua siswa menggunakan HP. Kenapa? Karena belajarnya dari rumah, pakai daring, ngadu jaringan, ngadu internet, lagu dekna jalan. Paham? Bagi ya tekniknya HP kalau kudu main game napa cebokan ketemuan berjanji akhirnya jadi korban. Ada jadi tanya begitu. Itu korban kehidupan karena kesalahan dari pihak orang tua yang tidak memperhatikan anaknya di rumah, kesalahan dari guru yang tidak mengontrol dari sekolah. Tidak mengontrol dari sekolah. Kalau dikontrol lalu salah, itu adalah kesalahan murni pada anak. Paham anak-anakku sekalian? Saya ulang. HP di kelas hukumnya haram kecuali guru yang mengizinkan untuk mencari materi. Tetapi secara umum aturan kita membawa HP di sekolah tidak boleh. Aturan biasanya. Bagi yang ketabatan membawa HP akan disita dan diambil oleh orang tua dengan mengeluarkan denda 100.000. Baru boleh diambil. Baru boleh diambil. Kenapa? Karena biasa ibu guru ngajar di kelas, siswa giranga tedok kiling naseling SMS ndek nang anu main game. Tuh tipe mulai main game. Wah ya nyalangin guru jaga guru sikit kita main game. Tapi saya tidak bisa diakalin yang seperti itu. Karena saya lebih pengalaman dari kalian. Paham anak-anakku sekalian? Paham? Paham? Yang ketiga, jangan suka berkelahi. Nggak girang seling paran. Karena ini akan menjadi urusan saya nanti. Kalau kalian berkelahi, otomatis yang eksekusikan saya. Biasanya saya pengadilannya adalah pengadilan kisos. Mume tendang dengan pasti kena tendang antasiku. Suruhku apa balas baik. Boleh damai apa balas. Paham? Jadi jangan melakukan kesalahan yang tidak. Yang terakhir, halo. Yang terakhir, usaha kita baik, belajar kita baik. Halo. Kalau kita rajinnya baik, ya, sekolahnya rajin, wakame belok-belok weh. Misal, anta paling belok di sekolahan di kelas.
ngaji demek tahu, ngitung demek tahu, membaca demek tahu. Misal lagu anta paling rajin nah, misalkan kami taikang kelas kan ngaling pak guru, paham? Betahia paling jika tua, rajin dia aja mah, betahia jika tua, belok ya jika tua dah. Memacaan dia tahu, gak ngitung dia tahu, bilang jelo ya doang telat, le kelas ya doang besia. Ada sih kenal, tiap tahun ada satu. Saya punya catatan tiap tahun ada doang sih kenal sesaloan nih nah. Ujuma le papa di tanda kakak kelas ya serengan. Paham anak-anakku sekalian? Nah, yang seperti itu jangan dilakukan. Muntawah rajin, muntawah pacu, terakhir tangendeng doa tiba dengan doa. Dan mudah-mudahan tak mau ilmu si berkat. Paham anak-anakku sekalian? Oke, mari kita berdoa. Saya doakan anakku semua, mudah-mudahan anakku semua mendapatkan ilmu yang barokah, menjadi anak yang alim saleh, menjadi penegak agama dan bangsa di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu besok di kelas, insya Allah dengan mata pelajaran bahasa Arab. Sekali lagi saya berpesan, pandai-pandailah anakku menjaga diri, pandai-pandailah anakku bergaul, lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan husnul khotimah sampai tamat di madrasah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.